selamat datang di channel podcast Arterum dengan saya Yeni Rares, prinsipal dari Arterum. Saya di dunia interior desain itu sudah 30 tahun. Berawal dari tahun 91, saya kuliah di salah satu university di Jakarta. Saya mengambil jurusan desain interior. Hingga tahun sekarang sih perjalanannya sudah selama 30 tahun. Dan selama itu pula mulai saya meniti karir sebagai karyawan, kemudian saya ada keberanian untuk memulai usaha sendiri di 13 tahun terakhir, dan akhirnya terbentuklah Arte di tahun 2009 hingga 2022. Dan sebelum kita menjadi Arte di tahun 2009 itu kita mulai dengan nama Artrum. Tetapi kemudian karena Artrum saya belum didaftarkan, kemudian kita berubah menjadi Arte untuk lebih terregister dengan baik, untuk Arterum itu menjadi lebih baik ke depannya. Ya, awalnya kan memang saya itu dari kecil tuh suka menggambar. Dari SD, dari zamannya Patino Sidin tuh dulu, zamannya papi mami tuh masih oke, kalian coba gambar nih anak-anak. Jadi saya dengan abang saya tuh berdua ya, kita bertiga tuh dulu zaman masih kecil, kita bikin gambar. Kemudian nanti mereka kirim tuh zamannya Patino Sidin. Mungkin yang kalau seangkatan saya tuh mesti tahu yang namanya Patino Sidin. Dan di situ tuh saya suka kirim gambar. Kemudian waktu SMP juga saya suka menggambar. Kemudian di SMA itu pernah ada satu momen saya dapat undangan dari sekolah untuk mematangkan skill di gambar. Memang tidak semua anak waktu itu diundang untuk menggambar. Jadi yang menurut sekolah dan guru-guru bahwa hanya anak-anak tertentu yang memiliki skill yang bisa di-enhance seperti itu. Jadi mungkin itu awalnya akhirnya saya memilih desain interior sebagai pendidikan saya pada awal mula kuliah. Walaupun dari dulu sebenarnya cita-citanya pengen jadi dokter, tetapi karena mungkin passionnya lebih banyak di bidang desain, akhirnya itulah yang saya jalanin selama ini. Dan memang akhirnya setelah saya masuk ke salah satu university di Jakarta, ternyata saya enjoy dengan dunia desain, karena memang sangat menyenangkan ya. Kita belajar banyak tentang warna, kemudian kita belajar untuk membuat kalau di desain interior itu kita dari awal tuh kita belajar bagaimana membuat garis, membuat shape. Di situ saya mulai mengenal apakah garis, apakah shape, dan itu tuh kita pelajarin waktu di kuliah. Memang sesuatu yang baru. Tetapi akhirnya karena saya memang enjoy, ya sudah, saya memang menikmati perjalanan sekolah di interior design sampai akhirnya saya selesai. Pada waktu sebelum selesai saya juga sempat kuliah kerja praktek di satu perusahaan, dan di situ saya mulai tertarik ya untuk ternyata begini nih. Setelah saya kuliah, saya menikmati namanya kuliah kerja praktek di kerjaan yang sesungguhnya sebagai interior designer seperti apa sih gitu ya. Ternyata dengan perjalanan waktu itu akhirnya memang setelah saya tamat sekolah, kemudian saya bekerja sebagai junior designer, kemudian jadi senior designer, kemudian akhirnya pada satu momen saya memutuskan untuk membuat suatu usaha di bidang desain interior. Karena memang saya sendiri sebagai desainernya, kemudian saya dibantu beberapa desainer, dan akhirnya kita memulai perjalanan itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Tidak gampang, tetapi karena saya sangat enjoy menjalankan pekerjaan saya sebagai desainer interior dan bertemu dengan klien-klien, dan banyak bertukar pikiran dengan mereka juga dengan segala keinginan mereka ya. Dan ternyata perjalanan itu sampai saat ini tuh membuat Artrum yang menjadi Arterum saat ini itu begitu sangat bervariasi. Dan saya memiliki beberapa tim desain yang memang saya bisa rely on, saya bisa percaya, dan kita selalu berkomunikasi tidak hanya dengan tim desain tetapi dengan klien juga, yang dengan segala macam keinginan klien akhirnya kita memang belajar banyak
Jadi walaupun di sekolah kita sudah belajar, di awal kerja kita belajar, kemudian pada saat kita terjun untuk ketemu dengan klien, kita juga masih belajar. Jadi bertemu dengan masing-masing orang itu kita belajar, ya. Jadi dengan adanya Art The Room ini juga saya harapkan sebetulnya bisa menjadi wadah untuk desainer-desainer baru nih ya, yang ingin berkarya di bidang dunia desain interior untuk bisa bergabung. Di sini kita bisa diskusi banyak hal. Seperti apa sih mau menjadi seorang desain interior? Yang mungkin banyak yang belum tahu seperti apa. Sekarang masih kuliah ya nih mungkin yang anak-anak junior. Tetapi dengan adanya Art The Room ini sebenarnya saya berharap bahwa Art The Room ini bisa menjadi satu tempat buat desainer-desainer baru untuk berdiskusi dengan saya, dengan tim desainer yang ada di sini untuk lebih paham nantinya bagaimana sih bekerja sebagai seorang desain interior di perusahaan-perusahaan yang ada begitu. Dan untuk itu kita juga mengharapkan ya untuk desainer-desainer muda juga memiliki keberanian untuk memulai usaha bisnis sendiri di bidang yang kalian tekunin. Karena selagi kalian memang menyukai bidang yang kalian pilih, saya yakin kalian pasti akan bisa melakukannya. Ya, karena kita mulai dari apa yang kita cintai dulu untuk kita bisa melakukan semua itu menjadi dengan lebih baik dengan banyak belajar. Begitu. Awalnya ya mungkin saya termasuk orang yang agak sedikit lebih nekat ya. Mungkin bagaimana sih memulai satu bisnis? Awalnya memang saya juga nggak tahu nih bagaimana nih awalnya. Cuman karena kita yakin kita punya kemampuan, kita punya skill menggambar dan kita punya kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang ya. Jadi mungkin itu ada awal yang baik dalam arti tuh pada saat itu saya sudah memiliki teman atau klien yang memang mereka biasa saya handle. Saya tidak pernah bertanya ke mereka, tetapi mereka akan bertanya ke saya, bisa nggak bantu saya untuk membuat satu desain gitu. Dan pada akhirnya pada saat saya memulai usaha dan mereka meminta bantuan saya untuk membuat suatu desain untuk space ruang mereka atau untuk kantor mereka, saya dengan senang hati akan mengerjakannya gitu ya. Walaupun mungkin pada saat itu saya berpikir tidak selalu dari value money yang saya dapat, tapi bagaimana saya bisa membuat mereka itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam desain satu ruangan begitu. Jadi itu awalnya sih seperti itu. Jadi memang kalau awal-awal kalau dilihat dari value money mungkin tidak ada, tapi at the end karena kita memang sangat passion melakukan pekerjaan itu, akhirnya ada yang dijadikan satu patokan ya, nilai dari desain yang kita tawarkan. Tapi satu hal, pada saat kita membuat satu desain berarti kan ada satu kepentingan kita untuk membuat hidup orang lain lebih baik dengan desain yang kita buat ya. Karena kan yang seperti kita tahu ya, interior design itu sendiri kan adalah when estetika meet function. Jadi pada saat kita membuat suatu desain interior untuk satu ruangan kah, untuk satu space yang apakah space di kantor atau di rumah tinggal, tapi kan kita mesti harus tahu dulu fungsinya seperti apa ya, dan disesuaikan dengan pengguna dari desain ruangan tersebut. Di situ kita harus tahu bahwa desain yang kita buat itu harus memiliki estetika dan function. Baru itu kita bisa sebut bahwa itulah desain interior itu berfungsi dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar hanya estetika atau ruangan ini cantik, tetapi ruangan itu cantik, ruangan itu bagus, tetapi itu mempunyai fungsi. Setiap furniture yang kita letakkan, kita bikin layoutnya dan ada zoning-zoningnya, itu berfungsi dengan baik dan benar. Ya, setelah Art The Room itu menjalani proses selama 13 tahun ya, dari 2009 ke 2022 ini, sebetulnya saya happy bahwa apa yang saya inginkan untuk memiliki sebuah perusahaan yang bergerak di bidang interior, karena memang sesuai dengan background sekolah saya,
itu dapat berjalan dengan baik. Dan saya memang didukung oleh tim desainer yang capable, dan memang ada keinginan saya bahwa untuk nantinya tim desainer saya ini juga bisa lebih maju, ya, bahwa mereka harus tahu bahwa, dan saya juga meyakinkan mereka bahwa di Arte Room ini harus ada regenerasi. It's not only about seorang Yeni Rares, tetapi dengan adanya Arte Room ini, seperti yang tadi kita bahas, bahwa saya ingin ada wadah yang interior designer untuk tempat berdiskusi, untuk tempat berkarya lebih baik. Nah, dengan adanya Arte Room ini, mimpi saya bahwa kalian anak-anak muda yang bergerak di bidang interior design ataupun yang tidak, ya, yang memang ingin tahu seperti apa, dapat mewujudkan keinginannya, mimpinya untuk bergerak di bidang interior bersama dengan Arte Room, ya. Dan diharapkan juga melalui podcast ini, ya, kita bisa share banyak informasi mengenai dunia interior design, dunia arsitektur yang memang akan saling berkaitan, ya, dunia interior design, arsitektur, bahkan dunia sipil. Karena pada saat dulu saya kuliah itu interior design itu kan di bawah satu fakultas teknik sipil perencanaan, ya. Di situ ada sipil, ada arsitektur, dan ada desain. Dan desain itu memang dibagi lagi ke bagian terkecil untuk desain interior. Dan dalam dunia desain interior itu sebenarnya dengan arsitek dan sipil itu selalu berkaitan. Jadi memang diharapkan dengan adanya podcast ini kita bisa berkolaborasi semuanya, ya, antara tim sipil dengan arsitektur dengan desain interior untuk menghasilkan satu karya yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pastinya. Dan itu saya harapkan dapat dikerjakan oleh anak-anak muda. Begitu. Kalian pasti penasaran kan dengan podcast selanjutnya? Tunggu saya di episode berikutnya bersama Arte Room. Good Design Improves Life.